Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Novia Pratiwi sakit dulu. Novia Rahmadena, Nur Halida Lubis, Hadir, Bu. Reti Hedria, Hadir, Bu. Reza Arya Sandi, Hadir, Bu. Ria Wanda, hadir Bu. Rizkia Masedianti, hadir Bu. Sabella Nova, Hadir, Bu. Septina, hadir Bu. Tesha Novia, hadir Bu. Widi Astuti, Hadir, Bu. Yetri Firmadani, hadir Bu. Yoni Haruli, hadir Bu. Zulham Al Ansori. Hadir, Bu. Oh, berarti Novia Pratiwi sakit ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, sebelumnya ketua kelasnya siapkan dulu terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau speaking dulu ya. Ya, Ikuti, Bu. Bu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Ulang lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Oke. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita yang hari ini, yaitu keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.932,37 km dan lautan Indonesia mencapai 5, juta km. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Posisi strategis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini menjadikan Indonesia sangat kaya sumber daya alam, sehingga Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar luas. Dapat kita lihat di sini, ini peta Indonesia diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia, Samudra Pasifik.
Dari gambar di bawah ini, tahukah Anda di mana letak astronomis Indonesia? Nggak tahu, Bu. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak Indonesia secara astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga pada 95 derajat bujur timur dan 144 bujur timur. Dapat dilihat di sini 6 derajat lintang utara di sini. Pas kan? Nah, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara di sampai 11 derajat lintang selatan. Dan juga pada 95 bujur timur dan 144 bujur timur. 144 di sini dan 95. Indonesia di sini. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu berdasarkan hal tersebut. Terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Dapat dilihat di sini, ini waktu Indonesia Barat. Dari sini, ini waktu Indonesia Barat, dan ini waktu Indonesia Tengah, dan ini waktu Indonesia Timur. Ada pembagiannya. Adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada suatu struktur atau susunan batuan sekitar. Indonesia terletak di pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Adalah zona aktivitas tektonik tinggi. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Itu yang di belakang yang Terus Indonesia terletak di antara pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia dan Pasifik. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir. Dapat dilihat ini lempeng Pasifik, ini lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim itu kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Iklim di Indonesia yaitu iklim tropis. Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada penyinaran matahari, suhu, kelembaban, angin, dan hujan. Kita masuk ke dalam keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi pada saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruangan bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat, dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata upacara keagamaan. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti
senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktik pengetahuan dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri yang memungkinkan orang untuk hidup dalam bermasyarakat. Pengaruh faktor geografis tersebut dalam keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, letak geografis. Baiklah, dari pernyataan Ibu tadi, Ibu mau untuk tugas diskusi, Ibu mau bagi kelompok, kita ada berapa orang? 15 Bu. 15. Ini 14. Kita bagi 3 kelompok kalau bisa. Oke, Bu. Jadi Kelompoknya Ibu atau kami, Bu? Kami aja, Bu. Ya, masing-masing kalian aja yang bagikan. Oke, Bu. Oke Bu, sebalik saja Bu, sejajar. Ya. Tapi punya lagi 3. Ya udah, Ini ke sini dan tuh. Misi Bu. Apa kalau kita nih jangan kalian kamu maju sekelompok apa ini? Ini lu enggak tahu Bapak. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Kapan, Bu? Aku udah. No. Cepat Bu. Satu kelompok mengambil tema yang pertama. Kita mau gambar, Bu. Tiga. Malah mau gambar bukit. Itu kalau gambar. Ini untuk kelompok pertama. Kelompok kedua. Dari warna. Ini pegunungan di Sumatera untuk kelompok 1, pantai di Bali untuk kelompok 2, dan hutan di Kalimantan untuk kelompok 3. Setiap kelompok membuat ciri-ciri alam wilayah tersebut dan flora fauna, terus dampak terhadap mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut. Apa aja? Contohnya pegunungan di Sumatera. Di Sumatera ini ciri-ciri alamnya apa aja? Terus flora dan faunanya apa aja? Dan dampak terhadap mata pencaharian. Di Sumatera itu apa mata pencahariannya, apa dampaknya? Ibu tunggu 5 menit untuk mengerjakan satu kelompok. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Bu, izin bertanya. Tadi belum paham. Maksudnya kan disuruh mencari ciri-cirinya. Ya, Terus flora dan fauna yang ada di situ. Yang terakhir itu mata pencariannya itu maksudnya dampak terhadap mata pencaharian. Pegunungan di Sumatera itu apa? Tapi kan ada di Bali, Bu. Kalau di Bali berarti mata pencariannya apa? Ya. Dampaknya bagi masyarakatnya apa gitu. Makasih, Bu. Oke. Untuk
Nanti dijelaskan tentang Sumatera, pegunungan. nama aja nggak apa-apa. Kalau sini ngomong iya. Gede-gede apa sih? Yang itu. Ciri-ciri floranya, bukan tumbuhan. Faunanya bukan. Fauna. Kalian kita di Kalimantan, terus dicari ciri-ciri wilayahnya, flora faunanya, dan dampak atau pencahariannya. Ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri wilayahnya, flora faunanya. Flora faunanya apa aja? Terus dampak mata pencaharian. Terus apa mata pencaharian di daerah sini? Kalian itu tadi Kalimantan kan? Nanti dipresentasikan satu kelompoknya.
13. 13. Ini udah mau 10 nih. Iya. Udah siap Bu? Udah siap Bu? Udah siap. Kami mau berdua ya. Iya. Kelompok pertama yang maju dulu. Pegunungan di Sumatera. Nanti. Ya. Nanti juga dia. Nanti Ya, aku baca aja. Aku baca ciri alamnya. Salah satu. Belum. Yang tadi 8. Udah banyak. Tapi mau diskusi. Ya ini termasuk inunya kok usah pula aku bilang. Kan kegiatan intinya, memang tadi kelamaan diem. Udah belum Umi? Udah. Udah bagi tuh kelompok satu ya maju dulu. Jadi lagi Bu. Kan 15 menit itunya pembukaan kegiatan intinya. Semua majunya. Iya. Iya. Pembuka penentuan. Tadi kegabung. Bisa nanti. Diam. Biar Baik, hasil diskusi kami yang ada ciri-cirinya di pegunungan di Sumatera itu yaitu deretan bukit dan gunung yang memanjang serta menjadi sumber air bagi banyak sungai besar dan di pulau ini. Ada sini lah. Ciri-ciri floranya yaitu bunga anggrek, pakis pohon, rafflesia, kantong sepir, rotan, dan berbagai dahan besar. Ciri-ciri faunanya harimau Sumatera, orang hutan, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Dampaknya, masyarakat memanfaatkan lahan dan iklim untuk menanam berbagai komoditas seperti sayuran, buah-buahan. terima kasih. Tangannya. Dapat nilai 100 kelompok 1. Kedua yang maju salah satu perwakilannya. Ini ada sejaman Gue emang kita cari ada sini lah. Baiklah, saya dari perwakilan dari nomor 2 yaitu tentang apa tadi? Pantai Bali. Yang pertama ada ciri alamnya yaitu terletak di wilayah pesisir menghadap Samudra Hindia dan Laut Bali. Yang kedua, iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Yang ketiga, banyak terdapat pantai berpasir putih dan hitam seperti Kuta, Sanur, dan Pajawa. Yang keempat, beberapa pantai punya karang dan ombak besar. Cocok untuk surfing. Ada bukit kapur di selatan seperti Uwatu. Yang kedua itu ada flora dan fauna. Flora itu ada kelapa, pandan laut, cemara laut. Yang kedua ada semak belukar, tanah angin, dan garam. Yang ketiga pohon bakau di wilayah muara sungai. Yang ketiga ada fauna, yaitu ada kepiting, udang, ikan-ikan laut, terumbu karang, burung laut seperti camar dan bangau, ada yaitu ada mata pencariannya, ada nelayan, pedagang, pariwisata itu ada restoran dan lain-lain. Yang keempat ada petani garam. Ada dampaknya. Dampak positifnya pariwisata meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua banyak lapangan kerja di sektor jasa. Yang ketiga pelestarian budaya Bali. Terus ada juga negatifnya sampah laut dari wisatawan. Kenaikan air laut bisa mengancam pesisir dan yang terakhir kerusakan lingkungan karena pembangunan pariwisata yang berlebihan. Terima kasih. Itu tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Perwakilannya Septina. Baik, untuk kelompok 3 yaitu hutan di Kalimantan. Ciri-ciri hutan di Kalimantan yaitu hutan hujan
tropis, memiliki hutan bakau, hutan rawa, dan hutan sabana. Yang kedua, ciri-ciri wilayah Kalimantan yaitu wilayah yang luas, adanya batas wilayah dan sungai-sungai yang besar. Selanjutnya, flora dan fauna. Untuk flora ada ladang semak dan fauna orang hutan. Mata pencaharian berdampak baik terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama di pariwisata, terutama petani karet dan nelayan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu kelompok 3. Tepuk semuanya. Baik, itulah tadi hasil diskusi kita mengenai ciri alam wilayah, flora dan fauna, dan dampak terhadap mata pencaharian. Proses geografi menyebabkan keragaman alam di Indonesia, baik iklim, cuaca, dan potensi sumber daya alam. Keragaman alam dan sumber daya alam berpengaruh terhadap keragaman sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi. Baik, hanya itu yang mata Baik, hanya itu pembelajaran kita pada hari tentang keragaman alam di Indonesia. Dapat disimpulkan proses geografi ini menyebabkan keragaman alam di Indonesia, terutama iklim, cuaca, dan potensi sumber daya alam. Keragaman alam dan sumber daya alam berpengaruh terhadap keragaman sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang nggak paham? Oke, hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami sayang Ibu. Semoga diperintah Bu. Amin. Udah nih. Udah. Enggak. Ibu lihat